Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azril Andrean. Di sini saya selaku moderator akan menyebutkan beberapa anggota kelompok yang nantinya akan mempresentasikan materi-materi dari NetAkad dari modul 12. Di modul 12 ada beberapa poin-poinnya, itu akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Untuk nama kelompoknya sendiri, yang pertama ada saya, Azril Andrean, kemudian ada Lilis, kemudian ada Safina, ada Dimas, ada Ramadhani, kemudian ada Muhammad Arya Zaki, dan ada Riyad. Itu adalah nama-nama kelompok yang akan mempresentasikan modul 12. Kemudian saya akan mempresentasikan di modul 12.1 dan nanti modul 12.3. Di 12.1 ini akan sedikit saya jelaskan tentang kebutuhan tentang masalah pada IP versi 4. Nah, masalah pada IP versi 4 itu mungkin ada beberapa yang sudah tahu ya, kalau bahwasanya IP versi 4 itu untuk sekarang itu udah habis, karena ya untuk pemakaian IP versi 4 itu tidak sebanyak dengan jumlah manusia yang ada gitu. Sedangkan sekarang satu manusia itu bisa punya lebih dari satu device. Nah, di sini makanya kita perlu mempelajari tentang IP versi 6, yaitu tingkatan lebih banyak untuk IP-nya ketimbang IP versi 4. Jadi IP versi 6 itu dirancang sebagai penerus IP versi 4 gitu. Ya, jadi IP versi 6 itu memiliki ruang alamat 128 bit. Nah, sedangkan kalau untuk IP versi 4 itu kan hanya sekitar 30 bit. Perbandingannya jauh sekali. Nah, ketika IETF memulai pengembangan penerus IP versi 4, mereka menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki keterbatasan IP versi 4 dan menyatakan peningkatan. Nah, salah satu contohnya itu Internet Control Message Protocol versi 6 ICMP v6. Dia mencangkup resolusi alamat dan konfigurasi otomatis alamat yang tidak ditemukan dalam ICMP untuk IP versi 4. Menipisnya ruang alamat IP versi 4 itu telah menjadi faktor pendorong untuk beralih ke IP versi 6. Seiring dengan semakinnya terhubungnya Afrika, Asia, dan wilayah lain di dunia ke internet, tidak cukup alamat IP versi 4 untuk mengakomodasi pertumbuhan ini. Seperti yang ditujukan pada gambar kelima, RIR tersebut telah kehabisan alamat versi 4. Nah, di sini ada ARIN, tanggal berakhirnya penggunaan IP versi 4 adalah Juli 2015. Itu udah lama sekali ya, sekarang 2026. Kemudian ada RIPE, NCC itu di 2012. Kemudian ada APNIC 2014, AFRINIC itu 2020, dan LATSNIC itu di 2011. Jadi IP versi 4 itu secara teoritis memiliki kapasitas maksimum cuma 4,3 miliar alamat privat yang dikombinasikan dengan Network Address Translation NAT telah berperan penting dalam memperlambat penipisan ruang alamat IP versi 4. Nah, karena IP versi 4 ini sudah habis, tapi kenapa kita masih bisa pakai? Karena adanya NAT. NAT itu dia menerjemahkan dari yang awalnya IP private ke IP public gitu. Jadi selama ini yang kita pakai kemungkinan itu IP private, kemudian diterjemahkan ke IP public. Kemudian di sini ada koeksistensi IP versi 4 dan IP versi 6. Tidak ada tanggal spesifik untuk beralih ke IP versi 6. Baik IP versi 4 maupun IP versi 6 akan hidup berdampingan dalam waktu dekat dan transisi akan memakan waktu beberapa tahun. IETF telah membuat berbagai protokol dan alat untuk membantu administrator.
Nah, di sini ada dual stack memungkinkan API versi 6 dan API versi 6, API versi 4 dan 6 untuk berhidup berdampingan pada segmen jaringan yang sama. Nah, ini lihat nanti metode-metodenya. Kemudian ada pembuatan terowongan, tunneling is method transporting an API versi packet or an. Jadi dia ada tunnelnya gitu. Network ada translation, not ini kayak ada penerjemahnya, jadi API versi 6 ke API versi 4 itu bisa, begitu pun sebaliknya. Nah, tunneling dan translasi digunakan untuk transisi ke API versi 6 asli dan hanya boleh digunakan jika diperlukan. Tujuannya untuk komunikasi. Nah, itu. Oke, saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu pada modul 12, yaitu IPv6 Address Representation pada 12.2. Nah, di sini bagaimana IPv6 addressing format? Formatnya adalah 16 bit. Kalau IPv4 itu 32 4 bit, kalau IPv6 ini 16 bit dengan 124 bits panjangnya, dan kalau totalnya 32 hexadecimal value. Di sini 4 hexadecimal digit sama dengan 16 binary digit. Jadi 4 hexa ini sama dengan 16 binary digit. Jadi dikatakan 16 bit segment or hectates. Hectates ya, biasanya sering disebut dengan sebutan hectates. Selanjutnya ada format, dia adalah beberapa format dari IPv6. Di sini ada beberapa. Lalu di sini ada beberapa aturan-aturan, yaitu aturan yang pertama omit leading zero. Jadi misalnya ada angka 0 di depannya, dia bisa dituliskan saja seperti 1AB. Kan ini 0 1AB. Bisa ditulis seperti ini saja. Jadi bisa ditulis AB saja. Tajam. Oke. Nah, kalau misalnya ini juga sama nih, 09 FO, F0 bisa juga ditulis dengan 9F0. Nah, nolnya yang belakang tetap ditulis karena yang tidak usah digunakan adalah nol yang paling depan. Itu anggap saja seperti 01 itu kan sama dengan 1, 02 sama dengan 2. Berbeda dengan 0,2. Ada juga kan angka nomor rumah misalnya 001, 00200, pasti yang diambil tetap angka 200. Jadi seperti itu. Nah, ini sama 0 leading yuk, 0 SD tanpa ini 2 D8 tanpa ini. Nah, ini 0 banyak, jadi satu aja. Dulu 1, 0 jadi 1, ini jadi 1 juga. Di sini juga sama. Selanjutnya ada rule kedua, yaitu double colon. Double colon nih, double colon atau itu adalah 2.2, yaitu kalau misalnya dia bisa mempresentasikan, oke di sini. Misalnya ini 2001 0 db 0 0. Nah, ini ada angka 0 yang sama. Nah, apabila ada angka 0 yang sama ini bisa dituliskan titik 2 dua kali. Double colon namanya. Ini juga dikompres lagi seperti ini. Ini hasil jadinya. Selanjutnya ada juga di sini nih, ini 0-nya ada segini dijadiin satu aja. Di sini rule-nya di second rule hal itu selanjutnya. Oke, beberapa rule sudah dilewati ternyata. Lalu kita coba di sini. Ini ada check your understanding. Ini bisa saya pelajari. Mungkin itu saja. Yang pertama, rule pertama tadi bisa menggunakan omit leading zero, terus yang kedua ada menggunakan double column. Oke, mungkin cukup penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh penjelasan teman saya pada chapter berikutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya 12.2. Ini saya melanjutkan 12.3, yang dimana untuk 12.3 ini tentang kita membahas alamat API versi 4 yang
Di sini yang pertama pada 12.3.1 itu terdapat terdapat berbagai jenis alamat IP versi 4. Ada 3 kategori. Kategori besarnya itu yang pertama ada unicast. Jadi unicast ini mengidentifikasi secara unik satu antarmuka interface pada perangkat yang mendukung IP versi 6. Nah, kemudian yang kedua ada multicast. Multicast ini digunakan untuk mengirim satu paket ke banyak tujuan sekaligus. Jadi satu untuk satu, one to many sebenarnya gitu. Nah, kemudian ada anycast. Anycast ini alamat unicast IP versi 6, dia dapat diberikan ke beberapa perangkat sekaligus. Paket yang dikirim ke alamat anycast akan dirutekan ke perangkat terdekat yang memiliki alamat tersebut. Lanjut, di sini ada panjang prefix IP versi 6 atau prefix length. Pada gambar ini itu panjang prefix itu ditulis menggunakan notasi garis miring ya. Ini di sini. Ini slash. Nah, kemudian untuk menunjukkan bagian jaringan network operation dari alamat IP versi 6 rentangnya bisa dari 0 sampai 128. Jadi IP versi 6 itu ada 128 bit. Kemudian ada struktur pembagiannya. Untuk struktur pembagiannya IP versi 6 itu kan tadi totalnya ada 128 bit ya. Nah, itu dibagi adil menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada prefix, itu bagian jaringan, dia prefix ini awalan di sini. Itu dia 64 bit. Kemudian yang kedua itu ada interface ID. Interface ID juga ini host, dia dapat 64 bit akhir. Nah, kenapa dia menggunakan 64 itu memudahkan pembuatan dan manajemen subnetting. Kenapa 6464 itu untuk agar subnettingnya itu enak gitu dan manage-nya itu lebih gampang. Lanjut di sini lanjut catatan mengenai alamat lokal. Nah, di IP versi 6 ini ada IPv6 GUA. Apa itu Global Unicast Address? Nah, GUA itu bersifat unik secara global dan dapat dirutakan di internet publik. Bisa dibilang ini itu setara dengan IP public pada IP versi 4. Jadi IP publicnya gitu. Ini untuk alokasinya sendiri dialokasikan oleh IANA. Ini operator untuk IANA mengalokasikan untuk alamat IP ke 5 RIR saat ini hanya GUA dengan 3 bit pertama 01 atau 2000. Nah, ini secara fisik digital pertamanya adalah angka 2 atau 3. Ini baru mencakup 1/8 dari total ruang alamat IP versi 6 yang tersedia. Kemudian untuk strukturnya, untuk struktur GUA di 48 bit pertama bagian jaringan yang diberikan oleh penyedia layanan ISP kepada pelanggan atau lokasi tertentu. Contohnya itu yang sering diberikan SK adalah prefix /48. Kemudian ada ID subnet. ID subnet ini area yang berada di antara global routing traffic dan interface ID. Berbeda dengan IP versi 4 yang harus meminjam bit host. IP versi 6 memang dirancang sejak awal untuk subnetting. Prefix /48 dengan standar /64 menyisakan 16 bit subnet ID. Ini memungkinkan sebuah organisasi memiliki 65.000 subnet di mana masing-masing subnet dapat menampung hingga 18 kuintillion perangkat. Kemudian di sini ada interface ID atau ID antarmuka. Jadi IP versi 6 itu setara dengan bagian host dari alamat IP versi 4. Istilah interface digunakan, ID interface itu digunakan karena satu host dapat memiliki beberapa antarmuka. Masing-masing memiliki satu atau lebih alamat IP versi 6. Gambar tersebut mencontohkan struktur GUA IP versi 6. Sangat disarankan agar
Dalam pembagian besar kasus, soket /64 digunakan yang menciptakan ID antarmuka 64 bit. Kemudian di sini ada di 12.3.7 itu link local address LLE. Nah, definisi dari LLE itu alamat yang memungkinkan perangkat berkomunikasi dengan perangkat lain yang mendukung IP versi 6 pada link atau subnet yang sama, link dan subnet yang sama. Paket dengan alamat LLE tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah dirutakan keluar jaringan lokal. Kemudian untuk karakteristiknya itu tidak wajib ada step di komputer, tetapi step antarmuka IP versi 6 wajib memiliki LLE. Seperti ini ya. Untuk rentang alamat IP-nya itu berada dalam grafik 10 bit pertama diatur dalam biner, sehingga hexstat pertamanya berkisaran antara FE80 hingga FEBF. Oke, mungkin cukup penjelasan untuk ini. Ada bentar secara statis, berarti perangkat telah dikonfigurasi secara manual. Secara dinamis, ini berarti perangkat membuat ID antarmuka sendiri dengan menggunakan nilai yang dihasilkan secara acak atau menggunakan metode extend unique UI, unique identifier AUI yang menggunakan alamat MAC client beserta bit tambahan. Mungkin cukup untuk 12.3. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dengan PM 258245 dari kelas seri 2B. Jadi saya di sini akan menjelaskan modul 12.4 yaitu konfigurasi gua statis pada router. Jadi seperti yang telah kita pelajari ya pada topik sebelumnya, jua IP versi 6 sama dengan alamat IP versi 4 publik. Alamat-alamat ini unik secara global dan dapat dirouterkan di internet IP versi 6. LLA IP versi 6 memungkinkan dua perangkat yang mendukung IP versi 6 untuk berkomunikasi satu sama lain pada tautan atau subnet yang sama. Sangat mudah untuk mengkonfigurasi JUA dan LLA IP versi 6 secara statis pada router untuk membantu kita membuat jaringan IP versi 6. Topik ini akan mengajarkan kita untuk cara melakukannya. Jadi sebagian besar perintah konfigurasi dan verifikasi IP versi 6 Cisco iOS mirip dengan perintah IP versi 4. Dalam banyak kasus, satu-satunya perbedaan adalah penggunaan IP versi 6 sebagai pengganti IP dalam perintah tersebut. Sebagai contoh, perintah Cisco iOS untuk mengkonfigurasi alamat IP versi 4 pada sebuah antarmuka adalah IP address subnet mask. Sebaliknya, perintah untuk mengkonfigurasi jua IP versi 6 pada sebuah antarmuka adalah IP versi 6 address atau prefix lane. Konfigurasi contoh menggunakan topologi yang ditunjukkan pada gambar subnet pada berikut. Ini ada contoh topologinya. Ini ada IP versi 6. Sini ada internetnya. Contoh ini menunjukkan perintah yang diperlukan untuk mengkonfigurasi IP versi 6 jiwa pada Gigabit Ethernet 0/0/0, Gigabit Ethernet 0/0/1 dan antarmuka serial 0/1/0 dari router 1. Oke, konfigurasi GUI IP versi 6 pada router 1. Sini seperti biasa ya. Ada interface Gigabit Ethernet, IP versi 6 address untuk masukkan IP-nya, 0SH untuk menyimpan, exit untuk keluar. Sini juga sama, interface Gigabit Ethernet untuk mengkonfigurasi, masukkan IP address-nya, 01 untuk menyimpan, exit untuk keluar. Sama ya. Oke, selanjutnya ada konfigurasi GUI statis pada hostname Windows. Mengkonfigurasi alamat versi 6 secara manual pada sebuah host mirip dengan mengkonfigurasi alamat versi 4. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, alamat gateway default yang dikonfigurasi untuk versi 1 adalah 2001 db8 achat 111. Ini adalah gua dari antarmuka Gigabit Ethernet router 1 pada jaringan yang sama. Sebagai alternatif, alamat gateway default dapat dikonfigurasi agar sesuai dengan LLA dari antarmuka Gigabit Ethernet. Menggunakan LLA router sebagai alamat gateway default dianggap sebagai praktik terbaik. Kedua konfigurasi tersebut akan berfungsi. Nah, di sini contoh konfigurasi untuk IP versi 6 di Windows ya. Oke, selanjutnya konfigurasi statis alamat unicast link lokal.
Mengkonfigurasi ELA secara manual memungkinkan kita membuat alamat yang mudah dikenali dan diingat. Biasanya adalah perlu membuat ELA yang mudah dikenali pada router. Hal ini bermanfaat karena ELA router digunakan sebagai alamat gateway, default, dan dalam pesan pengumuman routing. ELA dapat dikonfigurasi secara manual menggunakan perintah IP versi 6 address, IP versi 6 link lokal, address, dan link lokal. Ketika sebuah alamat diawali dengan hex tag, ini adalah dalam rentang FE80 hingga FEBF, parameter yang lokal harus mengikuti alamat tersebut. Oke, ini ada contoh konfigurasinya dan contoh topologi yang maksudnya. Oke, di sini juga contoh untuk mengkonfigurasinya, ada interface. Nah, ini untuk masukkan link lokal ya. Ini link lokal. Nah, link lokal. Untuk keluar. Ya, ini untuk masukkan link lokal lah. Untuk catatannya, link lokal yang persis sama dapat dikonfigurasi pada setiap tautan selama ELA tersebut unik pada tautan tersebut. Hal ini karena ELA hanya perlu unik pada tautan tersebut. Namun, praktik umum adalah membuat ELA yang berada pada setiap antarmuka router agar mudah mengidentifikasi router dan antarmuka spesifikasinya. Selanjutnya ada penulisan sintaksis konfigurasi statis GUA dan ELA. Oke, di sini ada topologinya ya. Oke, udah. Sini udah masuk ke dalam itu ya. Contohnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Lilis Mansari. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang pengamatan dinamis untuk GUA IPv6 atau Global Unicast IPv6. Di sini ada message RS dan RA, di mana itu adalah beberapa jenis protokol ICMP melalui dua jenis pesan utama, atau jadi di sini adalah pesan-pesan utama. Yang pertama ada RA. Ya, RA di sini adalah router advertisement, di mana dia ini balasan dari router yang berisi informasi penting seperti traffic jaringan dan default gateway. Sedangkan kalau RS atau router solicitation ini adalah pesan perangkat dari PC yang baru terhubung. Jadi isinya dia akan meminta informasi ke jaringan router. Lalu ada beberapa metode untuk pesan RA nih. Yang pertama, metode SLAAC. Nah, di sini tuh metodenya untuk membuat GUI-nya sendiri tanpa layanan dari IPv6. Jadi dia hanya bersifatnya mandiri ya. Di sini start-nya dari pesan RA, lalu ID-nya, interface ID-nya menggunakan proses EUI 64 atau dengan menghasilkan angka 60 bit acak. Jadi di sini pada metode yang pertama kita tidak membutuhkan server DHCP sama sekali nih. Tuh di sini tidak ada awalan DHCP server sama sekali. Lalu ada metode kedua yaitu SLACC and stateless DHCP v6. Nah, kalau di sini perangkat tetap membuat alamat IP-nya sendiri menggunakan informasi dari router tadi. Tapi untuk informasi tambahan kayak DNS, terus perang DNS gitu, dia akan minta ke server. Jadi kalau misalnya dia membutuhkan DNS atau informasi lainnya, dia akan meminta kepada stateless DHCP v6 server. Selanjutnya ada metode ketiga yaitu stateful DHCP v6 atau ini metode mirip dengan IPv4 terdahulu ya. Jadi router hanya bertindak sebagai gateway, sedangkan untuk alamat IPv6 ini dan serta informasi DNS-nya seluruhnya diberikan dan diatur oleh DHCP v6 server. Jadi dia untuk ini ke DHCP server. Jadi dia bergantung ke DHCP server.
Jadi kalau misalnya untuk metode 1 dan 2 ini, perangkat ini membuat 64 bit di bagian belakang atau disebut dengan interface ID. Lalu ada proses EUI 64 dan versus randomly generate. Nah, di sini tuh proses ini tuh merupakan cara memanfaatkan MAC address fisik perangkat atau alamatnya si switch atau alamat perangkat keras yang berukuran 48 bit. Yang berukuran 48 bit dibelah menjadi 2. Nah, lalu disisipkan kode khusus FFE. Jadi ada kode khusus yaitu FFE di tengah-tengahnya, dan di bit ke-7 dari kiri dibalik nilainya. Cirinya itu mudah dikenali. Kalau misalnya kita cek IP config dan di tengah IP v6 ada tulisan FFE, berarti itu buatan dari EUI 64. Cara ini tuh memudahkan admin atau kita sebagai engineering untuk melacak perangkat. Tapi kurang bagus untuk privasi. Lalu ada randomly generate interface ID. Jadi di sini tuh kayak tadi kan sistem yang di sini, yang EUI proses ini tuh privasinya kurang. Nah, jadi dari masalah tersebut diciptakanlah randomly generate interface ID. Sistem operasi modern seperti Windows sekarang telah memilih mengacak angka 64 bit secara acak untuk dijadikan interface ID. Jadi dia mengacak angka 64 bit itu tadi secara acak untuk dijadikan interface ID dan agar lebih tujuannya yang tadi agar aman dari anonim atau hacker gitu. Mungkin jadi poin bahasan kita ini sudah cukup ya. Itu terakhir nih, agar alamat IP ini tidak kembar atau tabrakan jaringan ya misalnya, dilengkapi ada fitur DAD atau duplicate address detection. Perangkat resmi menggunakan alamat IPv6 yang baru dibuat, fitur DAD ini akan mengecek ke jaringan apakah ada perangkat lain yang punya IP sama. Jika tidak ada balasan, berarti IP tersebut unik dan aman. Jadi di sini randomly ini menggunakan DAD. Ada catatan di sini untuk mendeteksi duplicate address pada suatu perangkat. Oke, mungkin cukup dari saya, penjelasan saya. Mungkin akan segera dilanjutkan oleh teman saya. Saya Lilis Mayangsari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehat. Saya akan melanjutkan materi dari yang sudah dijelaskan kawan saya di 12.5, dan saya di sini akan menjelaskan di 12.6. Jadi langsung masuk aja ke materinya. Jadi di 12.6.1 ini ada dynamic LLA. Jadi di sini nih kayak kita itu di sini saya akan mengenalkan apa itu dynamic LLA. Jadi ini adalah sebuah dasar. Jadi di sini semua perangkat yang menggunakan IPv6 wajib punya nama yang namanya link local address atau LLA. LLA ini digunakan untuk komunikasi antar perangkat dalam satu segmen jaringan yang sama. LLA selalu menggunakan prefix FE 80.2/10. Di sini ya, sudah ada nih contohnya. LLA bisa dibuat secara dinamis atau otomatis menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan EUI strip 64 proses. Jadi ini menggunakan alamat MAC address. MAC address bawaan perangkat. Nah, dan satunya itu ada randomly generate number. Menggunakan angka 64 bit yang dihasilkan secara acak. Jadi di situ di 12.6.1 udah selesai, jadi lanjut di 12.6.2 yaitu tentang
LLA on Windows atau dinamis LLA di Windows. Jadi di sini tuh kayak kita gimana sih cara sistem operasi menanganinya. Jadi contohnya itu di Windows saat perangkat mendapatkan GUA atau Global Unicast Address lewat metode SLAAC, Windows biasanya menggunakan metode yang sama untuk membuat LLA-nya. Kalau misalnya kita di sini ngetik ipconfig di cmd, jadi kita itu bakal bisa ngelihat alamat yang dimulai dari FE80. Nah, itulah LLA-nya. Yang interface ID-nya bisa berasal dari EUI64 atau angka acak tadi. Ini seperti ini nih. Ini kan angka acak. Dan ini adalah yang FE80 tadi. Ini maksudnya. Ini yang FE80. Nah, ini yang random itu yang acak. Di sini udah ada penjelasannya. Oke. Setelah itu kita lanjut ke 12.6.3, yaitu ada dynamic LLS on Cisco router atau dinamis di router Cisco. Jadi di sini kalau di router Cisco itu prosesnya otomatis. Setiap kali kita pasang GUA di interface, Cisco akan langsung bikin LLA. Defaultnya Cisco pakai EUI64. Tapi di sini ini ada fakta unik. Kalau interface-nya serial yang tidak punya MAC address, router bakal minjem MAC address dari interface Ethernet yang ada. Tapi ada masalah juga, karena LLA hasil generate otomatis itu panjang banget. Admin jaringan sering memilih untuk mengkonfigurasi LLA secara manual, supaya lebih mudah diingat dan dikelola. Mungkin panjang banget itu kayak gini nih. Ini kan panjang banget nih, gara-gara minjam dari Ethernet. Mungkin itu yang bikin kita tuh bakal bikin para admin itu menggunakannya lebih baik yang manual gitu daripada yang otomatis. Oke, jadi kita lanjut ke 12.6.4, yaitu ada verifikasi configuration atau cara IP6 verifikasi konfigurasi. Di sini kita harus melakukan verifikasi perintah paling sakti di Cisco adalah show IP v6 interface brief. Perintah ini akan menampilkan status interface apakah up atau up. Kalian bisa lihat dua jenis alamat, GUA yang kita konfigurasi dan LLA yang terpasang otomatis. Di sini kita bisa melihat juga IPv6-nya. Dan di sini akan keluar IPv6 yang di router. Terus ini ping itu kayak ngecek apakah dia tuh connect gitu kan. Biasanya kalau ping yang nggak connect kan RTO. Jadi ini penting untuk memastikan bahwa setiap interface itu udah memiliki alamat yang benar agar komunikasi di jaringan bisa berjalan. Lalu masuk ke 12.6.5. Jadi ini adalah sebuah latihan verifikasi sintaks atau syntax checker.
Jadi kita bisa langsung di topologi router R1 dengan perintah show. Jadi ini kan kita show dulu nih pakai IPv6 interface brief. Nah, dengan perintah ini nih kita bisa memastikan PC1 dan PC2 dan router sudah saling terhubung. Dengan alamat IPv6 yang tepat. Verifikasi ini adalah langkah wajib buat memastikan tidak ada kesalahan pengetikan atau kegagalan konfigurasi di jaringan kita. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan kawan saya. Halo semuanya, saya Safina Naura Putri dengan NPM 2578255 TRI 2B. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu di 12.7 alamat multicast IPv6. Di sini ada alamat multicast IPv6 yang ditetapkan. Ada 3 kategori di alamat IPv6 yang luas, yaitu unicast, anycast, dan multicast. Alamat multicast IPv6 mirip dengan alamat multicast IPv4. Ini perlu diingat bahwa alamat multicast digunakan untuk mengirim satu paket ke satu atau beberapa tujuan, yaitu atau grup multicast. Alamat multicast IPv6 memiliki awalan FF00:8. Alamat multicast hanya dapat berupa alamat tujuan dan bukan alamat sumber. FF00:8 ini apa sih? Kalau di dunia IPv6, blok alamat yang diawali dengan FF itu adalah alamat multicast. Jadi kalau misalkan kalian melihat alamat dengan awalan ini, FF ini, fungsinya itu adalah untuk mengirimkan data ke grup perangkat sekaligus, mirip seperti konsep broadcast di IPv6, tapi yang ini lebih efisien. Lalu di sini ada 2 jenis alamat multicast di IPv6, yaitu alamat multicast terkenal dan alamat multicast simpul yang diminta. Alamat multicast IPv6 terkenal. Alamat multicast IPv6 yang terkenal ditetapkan. Alamat multicast yang ditetapkan adalah alamat multicast yang dicadangkan untuk grup perangkat yang telah ditentukan sebelumnya. Alamat multicast yang ditetapkan adalah alamat tunggal yang digunakan untuk menjangkau sekelompok perangkat yang menjalankan protokol atau layanan umum. Alamat multicast yang ditetapkan digunakan dalam konteks dengan protokol tertentu seperti DHCP/V6. Ini adalah 2 grup multicast yang ditetapkan IPv6 yang umum, yaitu ada FF02:1, ini grup multicast semua node. Ini adalah grup multicast yang bergabung dengan semua perangkat berkemampuan IPv6. Paket yang dikirim ke grup ini diterima, diproses oleh semua antarmuka IPv6 pada tautan atau jaringan. Ini memiliki efek yang sama dengan alamat siaran di IPv4. Lalu ada FF02:2. Ini grup multicast semua router. Ini adalah grup multicast yang digabungkan oleh semua router IPv6. Router menjadi anggota grup ini ketika diaktifkan sebagai router IPv6 dengan perintah konfigurasi global Peraturan Unicast IPv6. Paket yang dikirim ke grup ini diterima dan diproses oleh semua router IPv6 di tautan atau jaringan. Selanjutnya ada alamat multicast IPv6 ada yang diminta.
Alamat multicast node yang diminta itu mirip dengan alamat multicast semua node. Keuntungan dari alamat multicast node yang diminta adalah dipetakan ke alamat multicast Ethernet khusus. Hal ini memungkinkan NIC Ethernet untuk memfilter bingkai dengan memeriksa alamat MAC tujuan tanpa mengirimkannya ke proses IPv6 untuk melihat apakah perangkat tersebut adalah target yang dituju dari paket IPv6. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke materi selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Dimas Dewananda. Saya berasal dari kelas 2B dengan nomor MBM 257822037. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, rekan saya, yang dimana pada hari ini saya akan menjelaskan bagian yang paling menarik, yaitu dari ending bab atau modul ini, dari alamat IPv6, yaitu bagaimana kita melakukan subnetting. Kita akan merujuk pada materi Netaket 12.8. Oke, kita akan masuk ke bagian 12.8.1 tentang subnet using the subnet ID atau menggunakan subnet ID. Kita bisa melihat anatomi GUA atau Global Unicast Address. Kunci utama ada pada subnetting ID. Jika di IPv4 kita harus pusing meminjam bit dari host, di IPv6 ini kita sudah punya 16 bit khusus di tengah-tengah untuk membuat subnet ini sangat terorganisir. Bayangkan jika dengan 16 bit tersebut satu organisasi kecil bisa memiliki 65.536 subnet, dan setiap subnet tersebut secara standar menggunakan prefix /64 ini /64 prefix, yang artinya kita punya alamat yang hampir tidak terbatas untuk setiap ruangan atau departemen. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu sangat mudah. Kita hanya perlu mengurutkan angka heksadesimalnya. Kita lihat pada tabel ini, subnet mask pertama dimulai dari 0000. Ini increment subnet ID to create 0000. Yang kedua 0001 dan seterusnya. Kita tidak perlu mengubahnya ke biner sama sekali. Lalu dalam topologi nyata kita memberikan satu nomor subnet unik untuk setiap jaringan LAN. Bahkan jalur WAN antar router yang biasanya di IPv4 menggunakan /30 untuk hemat alamat, di IPv6 ini kita tetap memberikan satu subnet /64 secara utuh. Tidak perlu lagi pelit dengan alamat. Nih, contohnya. Kita memberikan /64. Lalu, sekarang mari kita lihat implementasinya di Cisco IOS. Di mana seperti yang terlihat di layar dan gambar modul kita, konfigurasinya itu mirip IPv4. Kita masuk ke interface, lalu ketik IPv6 address, masukkan alamat lengkap beserta prefixnya, dan aktifkan dengan no shutdown. Perhatikan angka 1 dan 2 pada alamat tersebut.
itu menunjukkan subnet max-nya. Jadi kesimpulannya itu, kenapa IPv6 jauh lebih baik? Karena kita tidak butuh perhitungan biner yang rumit, strukturnya sangat rapi dan sangat mudah untuk dikembangkan di masa depan tanpa harus melakukan subnetting berulang kali. Mungkin sekian presentasi dari mengenai bab 12.8. Kami akhiri dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.